Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik alaihi wasallam ajmain, amma ba'du. Pada sahabat Tombo Hati dimanapun berada, sebelumnya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa di Tombo Hati TV ini dengan keadaan baik-baik saja, lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang masih sakit diberi kesehatan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna. Dengan izin Allah, kesehatan kita menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya dilimpahkan kepada umat-umatnya yang soleh dan solehah, insya Allah digolongkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini Tombo Hati TV akan membahas tentang puasa bagi penderita anxiety psikosomatis yang mungkin disebabkan oleh asam lambung atau GERD, yang mengakibatkan anxiety psikosomatis, hipokondria, atau gangguan jiwa lainnya. Sahabat Tombo Hati dimanapun berada, jangan khawatir, gak usah dipikirkan, tenang ya. Kemarin saya sudah bilang bagaimana cara menghadapi puasa bagi penderita anxiety seperti kita. Alhamdulillah dulu waktu saya masih mengalami anxiety yang sangat luar biasa, ataupun masih asam lambung GERD mengakibatkan psikosomatis, kita takut sesuatu ya. Kita ada takut kematian, kita ada takut mandi, kita takut gila, kita takut bendera putih, kita takut mendengarkan burung, kita takut daun jatuh, kita takut keluar rumah, kita takut keramaian, kita takut pakai sendal, kita takut air dan lain sebagainya, takut hujan, takut mendung, takut petir, takut ambulan, ya seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan, sakit kita itu karena ada yang dipicu dari perutnya, ada juga yang dari pikirannya yang memicu perut untuk teriritasi sehingga sakit, dan itu mengakibatkan kita berpikir lagi untuk stresnya turun lagi ke perut, perutnya naik lagi, asam lambungnya ke stres, kayak gitu, mutar ya. Itu disebabkan karena kita belum bisa memanage atau mengendalikan pikiran kita. Kalau kita sebenarnya sakit perut biasa, sakit lambung biasa, tanpa ada rasa kecemasan, itu insya Allah tidak lama akan sembuh. Karena dokter jelas memberi obatnya, memberi ininya, ataupun kita memakai herbal juga jelas kita pakai herbalnya, tapi tidak ada anxiety psikosomatis lagi. Sahabat Tombo Hati TV dimanapun berada, ini di pagi hari Senin, insya Allah besok puasa. Saya menyempatkan diri sebelum berangkat kerja, saya menyempatkan diri menyapa kalian karena kemarin saya berjanji bahwasanya saya akan membahas bagaimana puasa bagi penderita anxiety atau bagi penderita asam lambung GERD yang mengakibatkan psikosomatis atau juga mengakibatkan anxiety, panic attack, dan gangguan jiwa lainnya. Dulu waktu saya mengalami puasa selama 2 tahun, keadaan anxiety itu saya lakukan dengan cara seperti ini. Yang pertama, yang kita perhatikan adalah cara kita makan. Kita tentunya usahakan untuk tidur lebih awal di malam harinya setelah kita melakukan sholat tarawih. Ya, karena dulu ada perbedaan ya antara tarawih Muhammadiyah dan NU, itu ada perbedaan ya.
kita nggak usah bahas itu ya. Intinya monggo silahkan yang mengikuti Muhammadiyah, monggo yang mengikuti NU atau pemerintah. Biasanya NU sama pemerintah itu jadi satu, monggo untuk diikuti kayak itu, boleh-boleh saja. Insya Allah semuanya amanah. Jadilah rakyat yang baik. Belajar menjadi rakyat yang baik, mengikuti instruksi. Nah, itu kita tidur lebih awal setelah sholat raweh di malam harinya. Terus di pagi harinya kita bangun lebih awal juga. Setelah kita bangun, kita minum herbalnya, kita persiapkan, kita minum herbalnya. Bagi yang wanita itu bisa lebih awal, karena itu nanti ya untuk membuat makan sahur itu kalian bisa sebelum membuat makan sahur sudah minum herbal. Tapi bagi laki-laki biasanya kan disiapkan ibunya, disiapkan istrinya, disiapkan keluarganya. Laki-laki itu bisa bangun terus minum herbalnya dulu. Sebagai contoh, minum pati Garut. Minum pati Garut untuk melapisi lambung sebagai mukosa 15 menit sebelum sahur ya. Terus misalnya kalian tidak memakai herbal, kalian memakai obat warung atau kalian memakai obat dari dokter, bisa konsultasi dulu ke dokter bagaimana ya, seperti ini itu bagaimana kayak gitu. Ini diawali dari sahurnya. Kalau sudah 15 menit kita makan herbal atau makan obatnya atau sesuai instruksi dokter, setengah jam, 15 menit dan lain sebagainya, atau sesuai instruksi dokter, saya ulangi biar jelas, itu baru kita makan sahur ya. Minum air hangat dulu. Saya dulu minum air hangat madu dulu juga, terus baru makan sahur. Makan sahurnya ya tentunya jangan lupa berdoa, kita perkuat keyakinan, dan kita sebelum melanjutkan ini juga harus ya setelah makan sahur, intinya kita kemudian setelah kita minum obat, minum herbal, kemudian kita makan sahur setelah 15 menit. Kalau saya dulu pakai tepung Garut itu. Kemudian setelah makan sahur jangan lupa minum manis ya, sebagai glukosa kita itu biar stabil, sebagai energi kita. Kalau saya dulu tidak pakai teh, karena saya dulu tidak cocok teh juga. Meskipun sekarang sudah biasa normal, minum teh lagi, minum kopi lagi, sudah normal. Dulu saya waktu itu tidak cocok, jadi saya minumnya minum manis habis makan sahur. Terus sambil menunggu sampai ke insyak, ya itu kalian bisa minum putih sedikit-sedikit, minum putih. Habis gosok gigi itu kan tinggal persiapan menunggu kita nunggu insyak ya, kita bisa minum putih ya. Kalau dulu saya biasanya sambil menunggu sholat subuh itu saya ruqyah untuk airnya itu. Kalau enggak ya sebelum sahur itu kan masih ada waktu, karena kita bangunnya lebih awal, sholat malam sebelum sahur, zikir sambil ruqyah, bacakan air yang akan kita gunakan untuk minum putih itu nanti, kekuatan energi seperti itu. Nah, apalagi ya, ada yang kelewat nggak ya? Nanti bisa ditanyakan juga. Kalau ada yang kelewat ya mohon maaf yang saya sampaikan. Terus kalian nanti baru persiapan sholat subuh untuk ke masjid.
usahakan ke masjid bagi yang sudah aman di lingkungannya, tidak ada kasus-kasus corona ataupun di zona kita zona hijau. Silahkan dengan kearifan lokal, dengan hati-hati menjaga protokol kesehatan untuk kita saling ajak-ajak demi kebaikan ya, datang ke masjid, kita lakukan sholat subuh berjamaah insyaallah ya. Diusahakan semampunya biar kita itu semakin kuat di sini. Kemudian habis sholat subuh biasanya jalan-jalan semampunya, keliling kampung, ataupun yang kerja untuk persiapan bekerja ya udah berangkat lebih awal. Sampai di pekerjaan kalian bisa ngapa-ngapain, bisa jalan-jalan di lingkungan kerja, mencari suasana, itu berangkat lebih awal juga bagus. Atau sesuaikanlah sesuka hati sampean semua. Kalian yang penting tidak ada tekanan pikiran, tidak membuat kalian stres, tidak membuat kalian bingung dan lain sebagainya. Kemudian di pagi harinya kalian juga harus tenang, banyak-banyak melakukan relaksasi, atur napas perut di dalam hari-hari kita melakukan puasa itu. Perbanyak pernapasan perut setiap 1 jam, setiap 2 jam, itu lakukan itu. Semuanya akan baik-baik saja. Terus kalian nanti bisa istirahat siang, bagi yang di rumah ya bisa tidur siang ya. Kalian bisa tidur, bisa istirahat bagi yang kerja. Nanti kalau ada waktu siang juga bisa untuk tidur kalau ada kesempatan untuk tidur, atau di musola atau di ini ya. Pokoknya sesuaikanlah. Dan pokoknya nanti dengan adanya puasa ini insya Allah kalian akan tenang. Biasanya kalau jam 10 kalian sudah mikir, wah saya belum makan nanti akan kambuh dan lain sebagainya, nanti malah tidak mikir teman-teman. Wah tidak mikir makan, perutnya juga kerubukannya berkurang, oh kok saya malah ini ya. Nah kayak itu bagi yang sudah agak yang kuat. Bagi yang kuat, sudah kuat puasa akan semakin segera sembuh insya Allah. Karena kita tidak memikirkan makan lagi. Terus nanti lama-lama trauma makan itu akan hilang. Wah kalau dulu itu jam 10 udah mikir makan, jam 9 udah perutnya keroncongan, itu nanti kita akan semakin kuat. Kalau habis puasa kita akan, kemarin puasa saja saya 1 hari full, saya gak mikir makan juga, gak ada sensasi apa-apa ya, paling sensasi lemas kayak gitu. Wajar semua orang yang puasa ya memang seperti itu, kayak gitu. Nah nanti lama-lama akan terbiasa seperti orang normal itu akhirnya setelah berpuasa. Jadi saya tuh dulu sembuhnya waktu berpuasa teman-teman. Mudah-mudahan dengan puasa ini nanti kalian akan segera disembuhkan oleh Allah SWT. Tapi bagi yang masih sakit jangan dipaksakan. Kita tidak berpuasa waktu sakit itu ada kemudahan. Ya silahkan kalian bisa tanya-tanya di YouTube atau di Google yang menjelaskan tentang puasa bagi penderita sakit itu seperti apa. Kalian bisa ini, karena tidak cukup saya menerangkan di sini ya. Ya ada keringanannya, entah itu membayar fidyah atau kita nanti kalau sudah sembuh selain membayar fidyah kita juga akan mengganti di tahun-tahun berikutnya. Kayak gitu. Dulu saya waktu masih anxiety saya itu ada hutang 10 hari. Bahkan yang awal-awal itu lebih banyak. Ya saya usahakan saya bayar setelah puasa selesai, dan saya cari waktu yang tepat di saat perut atau sensasi ini saya pas-paskan untuk melatih juga, untuk terapi juga. Bahkan saya alhamdulillah melaksanakan Senin, Kemis, ya tidak harus Senin, Kemis terus, tidak, kita puasa lah. Nah kayak gitu untuk berlatih, kita semakin melatih diri jiwa kita agar semakin kuat kayak gitu. Monggo kalian bisa mencobanya. Bagi yang masih sakit jangan bingung, jangan stres. Bagi yang belum kuat ya tidak berpuasa, ya cari cara-caranya untuk menghadapi puasa ini bagaimana, atau mencari solusinya pada para ustadz yang menjelaskan tentang sakit bagi penderita sakit untuk berpuasa itu seperti apa. Jika belum bisa berpuasa itu
solusinya bagaimana. Kayak gitu. Terus nanti di saat kita berbuka puasa teman-teman, di saat kita berbuka puasa, saya sarankan jangan langsung makan. Jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Waduh, ada nyanyian kayak gitu tuh anak saya tuh, menyinggung saya kalau nyanyi kayak gitu ya. Kita harus tetap, ibaratnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah saya mau berbuka puasa. Ada yang Allah malaka sumtu dan lain sebagainya, enggak, itu berdoa itu pasti harus. Dan setelah itu kalian harus minum dulu air putih biasa. Minum dulu air putih biasa, seteguk demi seteguk, 3 tegukan. Tek tek tek, alhamdulillah sudah selesai. Habis itu, habis membatalkan puasa, kalian bisa minum herbalnya lagi. Lalu saya dulu sebagai mukosa melatih melapisi lambung, saya pakai tepung garut itu. Nah, 15 menit saya baru makan. Bahkan saya melakukan sholat maghrib dulu. Saya tidak ke susu ataupun saya tidak terburu-buru untuk minum manis, makan buah. Itu saya tidak, karena saya tidak cocok kalau seperti itu. Karena saya juga mencoba teman-teman, langsung perut ini saya nanti kalau makan saya langsung nggak enak, saya lemes, drop, nggak bisa ke masjid, ataupun drop, nggak bisa, lemes sekali sebelum jam 8 malam itu baru pulih tenaganya. Ya biasanya seperti itu. Terus ininya buka puasanya itu rasanya tidak ada rasa senengnya. Biasanya kalau orang yang berpuasa itu kalau mau berpuasa kan seneng kayak gini, wah itu malah mikir bagaimana saya isi, lama akan terbiasa dan nanti akan seneng teman-teman. Kalian makan yang enak. Setelah itu pokoknya minum herbalnya sudah 15 menit, baru makan nasi. Jangan makan yang lain, makan nasi dikunyah, jangan bubur teman-teman, nasi dikunyah sampai lembut nasi. Habis itu kalian minum manis lagi. Ya seteguk demi seteguk, jangan langsung banyak minum manisnya, biar tidak naik juga asam lambungnya itu naik juga. Karena manis itu juga memicu untuk asam lambungnya naik, tapi itu sangat perlu juga untuk kalian penderita anxiety psikosomatis, biar kita itu bisa berpikir jernih, ataupun kita bisa glukosanya itu stabil, kita dan tidak ngewel-ngewel dan lain sebagainya. Itu kita juga bisa konsentrasi lebih, karena kita sebenarnya butuh gula juga teman-teman untuk kekuatan kita. Ya seperti itu. Kalau sudah nanti habis sholat isya ataupun taraweh, kita baru bisa ngemil yang lain, bisa buah, kita bisa ngemil apalah yang kira-kira aman selain pantangan yang sudah saya sampaikan itu. Yang lain monggo cocok-cocokan, kalian bisa makan, kalian bisa ini. Dan usahakan sebelum tidur itu ya 1 jam bahkan sampai 2 jam sebelum tidur itu sudah berhenti makan juga, kayak gitu ya. Jadi persiapkan sebelum tidur itu jangan makan yang banyak. Lah terus misalnya buka puasa itu juga makan nasinya itu jangan langsung banyak teman-teman. Nanti habis isya itu bisa makan lagi, kayak gitu. Meskipun kita sebenarnya dimakan malam itu tidak boleh ya bagi penderitaan asam lambung, tapi pada waktu puasa ini boleh-boleh saja. Kenapa? Asalkan kita siasati dengan jangan habis makan langsung tidur seperti itu ya. Itu bisa zikir dulu, bisa baca Quran dulu, dan kita programkan teman-teman. Kita programkan di saat puasa ini, kita programkan untuk membaca Quran dari awal sampai terakhir. Usahakan sama maknanya kita belajar dari awal. Bagi yang non muslim ya, kalian kan tidak berpuasa ya, sama seperti ini bagi yang muslim. Bagi yang non muslim bisa menyesuaikan lah, kalian bisa melakukan dan menghormati juga orang yang berpuasa. Makan jangan langsung kenyang, jangan banyak, sepertiga untuk makanan, terus sepertiga untuk oksigen udara, terus sepertiga untuk
minum, kayak itu. Pokoknya kita atur, sesuaikan. Oh, hari pertama saya belum mampu ternyata. Oh, apa mungkin sahurnya kurang pas ya? Bagaimana ya? Nanti akan saya buat lebih ini lagi, coba itu. Ataupun buka puasanya, oh saya habis buka puasa sakit perut ya. Saya harus bagaimana ya? Lah siasat-siasat seperti itu kalian sendiri yang tahu. Harus bagaimana itu. Pokoknya tenang. Seandainya belum bisa berpuasa, ya sudah, karena kita masih sakit ya kita akan mengganti di bulan-bulan berikutnya, ataupun kita juga akan membayar fidyah seperti itu. Intinya tenang teman-teman. Dengan puasa ini kalian juga akan semakin tenang. Mudah-mudahan penjelasan saya ini membuat kalian tidak bingung untuk menjalankan puasa bagaimana ya. Ini apa yang saya sampaikan dulu seperti itu, karena ini juga sudah siang teman-teman. Kita besok bisa sambung lagi, kita semakin menguatkan antara satu dengan yang lainnya, saling menguatkan, watawasobil haq watawasobil sober, untuk saling mengingatkan di dalam kebaikan dan mengingatkan di dalam kesabaran. Dan kita sambung lagi di video selanjutnya. Banyak salah saya yang mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dan selama ini apabila saya menyampaikan atau bertemu langsung di Tombo Ati TV ini banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita awali puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kita saling maafkan dengan hati yang tulus ikhlas. Kita akan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diridhoi dan kita diberi keselamatan, kesehatan, ketenangan, kenyamanan, kesehatan yang sempurna dengan izin Allah, hidup dan panjang umur. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.